Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pikiran bareng Geis Khalifah. Hari ini kita berada di Columbus Cafe dengan suasana yang sejuk, dengan angin yang menyapa, dan ditemani oleh orang-orang hebat. Di sebelah kanan saya ada Pak Bambang Sasongko. Selamat sore Pak Bambang, selamat datang di acara Ngopi Bareng. Selamat sore Pak. Di sebelah kanan saya ini ada seorang perempuan muda, masih kelas 9. Dia bercita-cita untuk menggapai mimpinya. Nanti akan kita dengar penuturannya. Namanya Debbie Nur Indasari ya Debbie ya. Ya, halo. Dia adalah siswi di Sekolah Rakyat Ancol. Lalu di sebelah kiri saya ada Ibu Rika Lestari. Senyumnya Bu Rika itu kalau menurut teman-teman di Ancol, senyumnya wanita calon penghuni surga. Katanya sih begitu. Terus ada juga namanya Pak Bagus. Selamat sore Pak Bagus, selamat datang di acara Ngopi Bareng. Oh, sore Pak. Dua-duanya ini adalah pengelola dari CSR Ancol ya. Apa sih ininya? Secara istilah di Ancolnya CSR itu Corporate Social Responsibility. Dalam hal ini ada pemberdayaan masyarakat dan juga ada kependidikan, Pak. Oh Ya. gitu. Oke, kita akan bincang-bincang lebih jauh tentang hal itu. Tapi khususnya akan kita bicarakan tentang Sekolah Rakyat Ancol ya. Hari ini kita bersama Bapak Bambang Sasongko, adalah seorang guru di Sekolah Rakyat Ancol. Dia bukan hanya seorang guru, tetapi juga dia mengelola anak-anak yatim di rumah ya Pak ya. Pak Bambang, kita ingin mendengar lebih jauh apa yang Pak Bambang lakukan selama ini di lingkungan Pak Bambang terkait dengan anak-anak di lingkungan Pak Bambang sebelum ke Sekolah Rakyat Ancol. Silakan Pak. Baik, selamat sore Pak Guys dan Pak Bagus, Bu Rika, juga pemirsa sekalian. Saya selain sebagai guru Sekolah Rakyat Ancol beserta istri yang kebetulan juga guru Sekolah Rakyat Ancol, sejak 2007 kami mengelola dan membina menyantuni anak yatim di lingkungan, meliputi 2 RW, juga RW yang lain ada beberapa. Dan ini memang berawal dari azam ya, ataupun kemauan yang kuat ketika kita memiliki anak yang ketiga itu, pengen ya ketika kalau lahirannya selamat, lahirannya tidak ada kurang sesuatu apapun, kita ingin berniat untuk membina anak-anak lingkungan, karena ini banyak sekali ya. Membina anak-anak di lingkungan. Berapa banyak yang dibina Pak Bang? Sampai saat ini yang masih ada di lingkungan itu ada 50 lebih Pak. 50 lebih? Iya. Rumahnya Pak Bambang besar kali ya? Waduh, besar banget Pak. Ukurannya cuma 44 meter persegi. 44 meter Iya. persegi membina 50 anak Iya. yatim dan tidak mampu. Iya, mampu. Dan yang di luar itu yang sudah kita 3 tahun ini kami titipkan di pesantren itu ada 22. Yang sudah dititipkan 22. Iya. Saudara, teman-teman Ngopi Bareng, Ngobrol Pikiran, kenapa saya mengundang Bapak Bambang sore ini? Karena menurut saya seseorang yang menjadi inspirasi bagi kita semua adalah bukan orang itu menjadi pejabat dalam artian punya kekuasaan, bukan orang itu menjadi sangat kaya raya, bukan, tetapi apa yang dia lakukan pada hidupnya dan bagaimana kepada orang lain, itulah yang menginspirasi. Saya tarik masker ini karena ini turun dulu, jadi ngobrolnya kurang enak. Lantas Pak Bambang, saya mendengar juga banyak cerita-cerita dramatis tentang anak-anak di Sekolah Rakyat Ancol. Apa saja yang Pak Bambang alami selama ini dalam mengelola Sekolah Rakyat Ancol, terutama terkait muridnya? Tentang Sekolah Rakyat Ancol, memang kami berawal dari Yayasan Sekolah Rakyat Indonesia, karena kami ini di Pademangan ini ada banyak guru-guru ya, guru-guru yang memiliki kepedulian
terhadap pendidikan anak-anak pada waktu itu. Kemudian juga di awal, kemudian kita dipertemukan dengan Pak Bagus, dengan Bu Rika di awal berdirinya SRA. Nah, di awal SRA itu karena kita prihatin, saat itu banyak anak usia SMP itu putus sekolah karena sekolah semuanya bayar. Nah, jadi waktu itu pokoknya singkat cerita kita sudah mendirikan SRA dengan bantuan Ancol, support yang luar biasa, dan kami masih mencari murid ya, mencari murid yang memang kebanyakan pada waktu itu bekerja, lebih memilih bekerja. Oh, jadi anak-anak di usia sekolah lebih memilih bekerja daripada bersekolah. Betul. Jadi butuh usaha lagi untuk mendapatkan murid ya. Iya. Jadi bukan hanya menyediakan sekolahnya saja. Betul. Jadi awalnya memang kami udah nyari tempat yang sementara ya untuk bisa kita lakukan kegiatan tersebut. Kemudian kalau selepas kita masing-masing kita itu kan guru-guru itu memiliki tugas utama. Nah, di malam hari itu kita keliling hunting ya, mencari siswa-siswa yang pernah kita ajari, kita lulus SD kemudian putus sekolah, dan kita ajak. Jadi kadang-kadang waktu itu karena sudah mulai jalan di bulan kedua, mereka juga antara percaya dengan tidak percaya gitu. Bener Pak, saya sekolah. Iya, kamu sekolah gitu. Tapi saya belum punya seragam, nggak apa-apa. Belum punya sepatu, nggak apa-apa gitu. Belum punya buku, nggak apa-apa. Satu itu aja sudah cukup. Seperti tahun di bawah tahun 70-an berarti. Sekolah nyeker, nggak pakai seragam, buku satu taruh di kantong. Nah, gitu. gitu. Udah kayak Laskar Pelangi. Tapi itu betul, kami benar-benar itu sebelum film Laskar Pelangi itu muncul, kita udah ngerasakan itu sendiri gitu. Iya, dan itu di Jakarta. Di Jakarta itu. Di pusat ibu kota Indonesia. Depan Ancol lagi ya. Di depan Ancol tahun 2004. 2004. Ya. Teman-teman ngopi bareng. Inilah yang hadir di sini adalah memang orang-orang yang bukan saja punya ide dan gagasan, tapi juga bagaimana caranya agar ide dan gagasannya itu menjadi terrealisasi dengan segala macam tantangannya ya. Sebelum sampai ke Pak Bambang, sebelum berlanjut dengan Pak Bambang, saya ingin ngobrol-ngobrol juga dengan adik kita yang cantik ini, yang kemarin fotonya viral di mana-mana karena kalimat sederhananya dia mengatakan seperti ini. Saya bertemu dengan namanya Debbie, bertanya, "Debbie, apa cita-cita kamu?" Dan Debbie menjawab, "Saya ingin menjadi hafiz Quran, Pak." Luar biasa Debbie. Kamu sekarang di Sekolah Rakyat Ancol. Iya Pak. Kelas berapa? Kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP. Iya. Kamu tinggal di Sunterjaya. Di Sunterjaya. Debbie anak keberapa Debbie? Anak terakhir. Anak terakhir dari Berempat saudara. 4 saudara ya. Iya. Oke. Jadi itu kenapa Debbie bercita-cita menjadi hafiz Quran? Karena Kan banyaknya pengen jadi artis Korea, jadi artis sinetron, yang gitu-gitu kan sekarang ini kan. Jadi banyak kan semacam itu gitu loh, atau jadi model, jadi apa gitu. Nah, perempuan secantik kamu itu menjadi hafiz Quran itu nggak banyak loh. karena ya pengen mengembangkan diri menjadi lebih baik, terus mau lebih semangat lagi dalam hafalan, karena kalau hafal Al-Quran itu kan biasanya nggak semua orang itu happy, tapi Debbie termasuk sih happy banget gitu kalau hafal Al-Quran. Oh, kamu merasa nyaman, senang sekali kalau kamu menghafal Al-Quran? Iya, Masya Allah. Sudah berapa ini suratnya kamu hafal? nggak banyak sih, cuman paling 29 juz gitu. Juz 30. Iya. Juz 30. Iya. Ayo, kamu sudah hafal di juz 30-nya ya, di sekolah standar Sekolah Rakyat Ancol lah ya. Iya. Iya, tetapi mempunyai cita-cita semacam itu luar biasa mulianya. Terus ingin juga menjadi guru agama ya. Iya. Nah, kenapa memilihnya guru agama, Debbie? Karena alurnya itu dari tahfiz Al-Quran itu alurnya ya lancar. Mudah-mudahan dari tahfiz Al-Quran itu bisa mengembangkan ke guru agama.
ya Jadi membantu. memberikan pencerahan kepada di lingkungan kamu, Ya. anak-anak besar kamu ya. Insya Allah cita-citanya Debbie tercapai, Debbie. Amin. Ha. Dan untuk sekolahnya nanti rencananya mau di mana? Rencananya mau masuk pesantren. Pesantren ya. Iya. Nah, insya Allah. Jadi untuk hal semacam itu sudah banyak yang menawarkan untuk Debbie dan tinggal nanti persiapan dari Debbie-nya aja. Ya. Nah, Terima kasih. Alhamdulillah. kita bercerita juga tentang apa dan bagaimana latar belakang dari Sekolah Rakyat Ancol. Nah, dua punggawa ini adalah teman-teman yang memulai berdirinya Sekolah Rakyat Ancol dari tempatnya, kalau nggak salah sih, di pinggiran rel gitu kan ya, sampai sekarang mendapat tempat yang sudah sendiri jauh lebih baik dengan berbagai fasilitasnya. Bu Rika bisa cerita, Bu Rika, tentang awal muasal dari Sekolah Rakyat Ancol? Ya, terima kasih Pak Gis. Jadi di sini mungkin saya nanti didahului oleh Pak Bagus, karena jujur untuk merintis program CSR di Ancol itu saya banyak belajar dari Pak Bagus. Nah, bisa dibilang Pak Bagus ini menjadi penggerak dari program CSR Ancol. Saya belajar banyak dari beliau. Jadi waktu itu memang Saya juga belajar banyak kalau sama Pak Agus ini. Iya. Jadi tahun 2004 itu yang saya ingat adalah awal bentukan dari CSR di Ancol, Pak. Jadi ada struktur organisasi sendiri yang mengelola CSR. Jadi di situ udah mulai dari pemberdayaan, kemudian pendidikan. Nah, disitulah saya langsung mengenal kita bersama-sama ya diminta oleh manajemen untuk di Pademangan mendirikan Sekolah Rakyat Ancol yang kita kerjasama dengan Yayasan Sekolah Rakyat Indonesia. Nah, di situ Pak saya betul-betul belajar banyak bersyukur karena tidak banyak orang mempunyai kesempatan untuk belajar ternyata. Mungkin ada kesempatan tetapi tidak ada dukungan, atau ada dukungan tetapi kesempatan tidak ada. Nah, itu yang betul-betul saya menjadi acuan saya bahwa ini adalah tugas mulia, Pak, yang tidak boleh saya abaikan. Bahkan sampai sekarang teman-teman saya di sosial media itu banyak sekali alumni Sekolah Rakyat Ancol, dan itu saya mendapat hikmah yang luar biasa dari anak-anak ini. Jadi pernyataan awal saya tadi bahwa info dari teman-teman di Ancol, senyumnya kamu adalah senyum bidadari surga, nggak salah lah ya. Waduh. Kalau ceritanya seperti ini ya. Terlalu berlebihan, Pak. Tapi ini betul-betul memang ya itu tadi saya bilang bahwa saya belajar banyak dari seorang saya bilang Pak Bagus itu menjadi pembimbing saya, Pak. Karena waktu itu memang kita hanya berdua, Pak, di bidang hanya berdua di bidang CSR. Kita menangani pemberdayaan masyarakat dan pendidikan. Dan pendidikan. Iya. Saya ingin ke Pak Bagus kalau gitu. Pak Bagus, meyakinkan masyarakat di sekitar itu kan nggak mudah ya. Apalagi dari cerita Pak Bambang tadi bahwa mereka lebih ingin kerja daripada sekolah. Belum lagi wajah Ancol di sekitar kita yang kurang lebih orang tidak percaya bahwa Ancol akan melakukan hal semacam. Gimana itu Pak Bagus menjalani berbagai tantangan itu? Baik Pak Ges, yang pertama adalah kami sebetulnya merasa terpanggil manakala ngelihat anak usia sekolah menyemir sepatu di jalan dan mereka harus setor ke orang tuanya Rp25.000 per hari untuk menghidupi keluarganya. Padahal saat itu adalah masa-masa mereka untuk tumbuh, untuk bersekolah, bercengkrama dengan anak-anak sebayanya, dan itu tidak mereka dapati. Atas rasa keterpanggilan itu, Pak, jadi kami ditunjuk berdua untuk pertama kalinya CSR dibentuk 2004 untuk bagaimana mencarikan program perusahaan yang bisa terukur, nyata, dan bisa memberi efek jangka panjang yang banyak dan berkah untuk perusahaan. Nah, salah satunya kami mencari partner untuk berdiskusi apa program-program yang bisa kita laksanakan untuk masyarakat. Ketemu dari teman-teman Yayasan Sekolah Rakyat Indonesia yang telah banyak networknya, kami belajar banyak dan kami presentasikan. Alhamdulillah manajemen menyetujuinya, dan setelah itu kami mulai assessment untuk murid-murid tadi. Nah, kita tanya ke orang tuanya, Bu, Bapak, mau nggak anaknya kita sekolahkan di Ancol? Ah, udah,
tanya aja anaknya. Oh, jadi kalau Pak Bagus nanya mau jawabannya tahu deh, tanyain Tahu aja udah tanya anaknya gitu. Iya. Tapi tidak melarang. Melarang sebetulnya karena mereka komoditi, Pak. Oh, Mereka jadi komoditi. anak menjadi komoditi Ya, orang tua yang- untuk mendapatkan uang. Iya, ya? yang sulit adalah memutus mata rantai itu, Pak. Manakala kami panggil ke orang tua murid ke sekolah untuk kita diskusi, kami dicemooh, Pak. Ancol angkat-angkat tai ayam doang. Masa Ancol membuat sekolah begini? Mana mungkin. Kenapa? Karena saat itu masyarakat hanya ngeliat Ancol sebagai tempat untuk meminta, Pak. Dan pelajaran meminta tangan di bawah itu kami sebetulnya nggak kurang setuju. Bagaimana kalau anak-anak ini aja yang kita berdayakan supaya bisa punya efek manfaat yang panjang ke depan. Nah, dalam kala itu, Pak, kami berdua belusukan ke kampung-kampung kemana-mana, ketemu orang yang berpemikiran sempit gitu dan tidak setuju program ini, sampai kami diancam untuk tidak melanjutkan ini, dan ancaman itu fisik, ya kan? Kita mau sampai kepada ancaman fisik. Padahal yang kita ingin buat adalah sekolah dan menyekolahkan anak mereka. Iya. Teman-teman ngopi bareng, ternyata berbuat kebaikan juga tidak mudah gitu loh. Jadi butuh pemahaman, butuh pengertian, butuh sosialisasi, butuh perjuangan untuk orang sampai memahami apa yang kita inginkan hingga mendapatkan kerjasama yang baik. Pak Bagus, kalau dari tahun pertama sampai tahun sekarang ya, sudah berapa jumlah murid sekolah rakyat Ancol keseluruhannya? Kurang lebihnya saja kira-kira. Alhamdulillah Pak Ges, sekarang sudah mencapai 300-an ya. 350 anak, Pak. 350 anak dari 2006 kita luluskan sampai dan sekarang. 300 lebih. Iya. 350 anak. Yang udah lulus atau yang yang sudah lulus? Oke. Setiap tahun jadi kurang lebihnya berapa itu? Tahun pertama 20-an. Iya, itu meningkat, Pak. Jadi Dari tahun pertama 20. Semakin sekolah ini dikenal, sekolah rakyat Ancol lama-lama jadi Kalau sekolah. sekarang tahun ini berapa murid? Dengan yang tahun lalu ya jumlahnya dengan yang baru sekarang ini berapa? Sekarang itu 113. Sekarang siswa. 113 siswa. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kelas 7, kelas 8 sama kelas 9. Iya, Pak. Jadi udah di atas 100 lah ya. Dan saya dengar sekarang sudah ada SMA paket C ya. Iya, Pak, jadi ini juga merespon dari ternyata dulu kita ngelihat bahwa angka putus sekolah anak SD ke SMP itu Jakarta Utara paling tinggi adalah Pademangan. Nah, ternyata tren di 2019 itu ternyata yang putus SMA juga banyak ibu-ibu yang nggak bisa mencari nafkah karena terbentur dengan usia pendidikan yang tidak dimilikinya. Sehingga pas saat itu banyak yang minta usul ke kami, kenapa kita nggak ngadakan paket C? Oleh karena itu 2018 kami buka paket C, muridnya dari mulai 13 orang, sekarang juga masih berlanjut, Pak. Dan ini membantu sekali, terutama dari karyawan-karyawan outsourcing yang di Ancol untuk mereka bisa melanjutkan sekolah lagi, punya ijazah jadi SMA. tenaga-tenaga ahli daya di Ancol itu bisa meneruskan sekolahnya di paket C di sekolah rakyat Ancol. Iya, Pak, itu kita berikan free of charge, Pak. Oh, free juga? Free of charge, Pak. Walaupun itu termasuk karyawan Ancol sendiri? Iya, free of charge, Pak. Luar biasa, luar biasa. Dan sekarang saya dengar sudah lulus beberapa dari karyawan itu ya? Iya, Pak, jadi untuk yang security mereka sudah pun mengantongi ijazah setara SMA. Mereka bisa mengajukan ke perusahaannya untuk dinaik jabatannya menjadi chief security. Karena syarat chief security itu adalah minimal tamat SMA. Minimal tamat SMA. Nah, dengan demikian taraf hidup mereka menaik, Pak. Dengan demikian doa mereka juga buat Ancol juga semakin baik, semakin berkah buat Ancol. Teman-teman ngobrol pikiran, teman-teman ngopi bareng. Kalau Anda selama ini melihat Ancol sebatas dunia fantasi, SeaWorld, ODS, restoran-restoran juga dengan taman pantainya yang keren dan indah, ada di balik itu di Ancol yang tidak banyak orang tahu, yaitu sekolah rakyat Ancol juga masyarakat di sekitarnya. Dan di Ancol kita berjuang dalam rangka menarik masyarakat dari kemiskinan yang menyelimutinya, dan salah satu cara untuk menarik dari kemiskinan adalah eskalatornya adalah pendidikan.
Itulah yang kita lakukan, dan alhamdulillah tahun ini dari target awal 30% teman-teman sekolah rakyat Ancol itu, adik-adik di sekolah rakyat Ancol itu untuk masuk SMA negeri, tetapi tahun ini melewati dari target mencapai di atas 50% ya, yang masuk sekolah SMA setara negeri lah, SLA negeri. Dan dari sana kita kembali kepada adik kita yang cantik ini, Debbie. Kamu anak keempat dari 4 bersaudara ya, anak paling kecil ya. Betul, Pak. Kalau ayah kamu bekerja sebagai apa? Ayah saya bekerja sebagai narik beca. Ayah kamu, ibu Iya. kamu Bekerja di restoran makan. Di restoran apartemen. makan Apartemen. di apartemen. Jadi kamu tinggal di Sunter dengan rumahnya di Sunter sana.